Halo guys, ketemu lagi di sini dengan Andris Channel. PRI, jos. Oke, kali ini kita akan membuat video update dari tahun 2021 yang lalu. Kalau dulu kan udah usang, sekarang yang baru lagi ya lebih jos. Jangan lupa pilih Samsung 02. Oke guys, nah kita akan melakukan pelaporan pajak. Bukti potong pajaknya ini kalau dari perusahaan 1721A1 ya. Turun PNS ini kita dari tim keuangan Lovewalk Hospital, you know. Nah, bukti potongnya nanti akan dibagikan oleh tim keuangan. Ini bentuknya seperti ini ya, itu udah pada tahu. Kita buka Bah Google, nanti di Bah Google masuk ke DJP online. Oke, kita klik ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita nanti masukin NPWP atau NIK ya. Kalau yang belum melakukan pemadanan. Nah, itu maksudnya. Kita nggak berniat menyengsarakan kan? Nah, kita masukin NPWP kita. NPWP-nya di bukti potong pajak juga ada. Tinggal masukin ketikan di sini ya. Itu 593 017 0 3 kali. Siapa? Udah enggak, tapi belum gue isi. Males. Nanti gue pakai joki aja. Oke dong. Ada. Masukin passwordnya. Nah, di sini passwordnya password Evilink. Nah, kalau yang lupa passwordnya atau belum tahu password Evilink-nya bisa datang ke kantor pajak masing-masing sesuai wilayah membuat NPWP 10 kala. Oke, saya masukkan passwordnya. Oke, tiga masukin capcainya nih, ada capcay. Kita makan capcay ya guys. Login, tuh kan salah. Apa ya password gue ya? lanjut nggak apa-apa. Bentar. Masukin passwordnya, masukin kode capcay, kita makan capcay guys. 8GE. Nah, oke guys, ini udah masuk kita. Nah, tampilannya seperti ini. Kita nanti masuk ke menunya ya. Menu lapor Pak ya. Lapor pajak. Nah, kita klik laporan. Nah, kita klik Evilink kamu masih bagus ya. Wadidaw. Kalau kamu bagus, kliklah Evilink. Kalau jelek, kasihan dulu. Nah, ini ya. Oke, nah di sini ada historinya beberapa tahun ke belakang. Jadi si Mr. X ini tertib melakukan pelaporan pajak 5 tahun ke belakang dari tahun 2018 dan ini statusnya nih nihil. Dulu saya gajinya SS Pak, kenapa tuh Pak 170 SS? SS itu sangat sedikit. Kalau S-nya 3 kali sangat sedikit sekali. Kalau SSSKS sangat sedikit sekali, kasihan deh lu. Oke guys, ini udah ada. Kita klik buat SPT ya guys di sini. Nah, klik pojok kanan atas. Nah, di sini ada pertanyaan
Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kalau Anda karyawan di Lepak Hospital, nah jawabnya tidak. Nah, di sini ada apakah Anda seorang suami atau istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Artis. Kalau kamu kayaknya. Kalau kamu agak jangan usah. Ya ini tidak aja ya, pisah harta kalau harta kamu banyak, kalau harta kamu sedikit apa yang mau dipisah? Guys, malu-maluin, gak usah dipisah lah. Kita harta gunung gini aja. Apakah penghasilan bruto Anda diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta? Oh, untuk karyawan Lepak Hospital udah pasti itu di atas 60 juta. Sejahtera kami. Agak sejahtera ke atas dikit. Jadi ini kita masuknya golongan menengah kalau di perspektif perekonomian menurut Bu Sri Mulyani. Anjay. Nah, kita golongan menengah, guys. Jadi kita di sini pilihnya iya ya. Oke. Tidak. Oh, tidak ya. Oh iya, sorry. Nggak apa-apa Ini gara-gara lihat Bari lagi makan, jadi kurang konsen. Tidak. Oke, guys. Kok saya terlihat bodoh ya? Makanya Anda milih 02 kan karena bukan Anda yang ada undang-undang jogetnya dulu dong. Joget itunya gemoynya dulu dong. Oke, guys. Jadi di sini ada lagi pertanyaan. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang Anda digunakan. Berarti kan penghasilannya sedikit itu. 170 sedikit. Nah, kita pilih di sini yang Paling bawah. ini. Apa ini? Paling bawah. Ini. Bukan. Nggak betul formulir. Bro. Jangan formulir. Formulir. Nah, dengan tunjuk formulir ya guys, jangan dengar suara-suara setan sampai kiri kanan. Itu hanya mengacau. Itu hanya menyesatkan Anda guys. Oke, di sini akan muncul SPT 1770S dengan formulir. Kita klik lagi. Nah, kita masuk ke tahun pajak. Nah, kita akan pelaporan tahun 2023, maka kita pilih tahun 2023. Oke, di sini normal dan pembetulan kita pilih normal. Kalau pembetulan itu Anda sudah lapor SPT-nya, ada yang salah mau dibenerin, ya itu baru pembetulan namanya. Jadi salah dulu baru dibetulin. Kalau belum pernah salah, baru normal. Oke, kita next ya guys. Nah, di sini ada pertanyaan apa nih? Enggak ada ya. Nah, ini apakah Anda akan menggunakan hal tersebut untuk penghasilan SPT? Ya. Ya, klik ya aja dah. Saya akan gunakan data tersebut. Nah, ini tentang pemotongan sih, nggak apa-apa ini. Tidak beresiko kali. Oke, di sini ada lampiran 2. Di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau yang bersifat final. Ini penghasilan final itu dari penghasilan ya kita lihat ya apa nih ini nih kalau Anda punya investasi ya kayak deposito, tabungan diskonto, surat berharga Bank Indonesia, saham untuk di bursa efek. Nah, ini penghasilan final ya Anda masukkan, tapi kalau Anda tidak punya ini tidak usah guys, kita lewatin saja. Oke, kita masuk ke harta pada akhir tahun. Nah, di bagian D lanjut ke daftar harta. Oke guys, kita lihat. Nah, di sini ada kolom harta pada SPT tahun lalu. Nah, kita bisa lihat dulu di sini. Wah, hartanya banyak ya guys. Di sini kan kita ada harta nih. Waduh. Ada tabungan di bank dulu tuh, ada rumah tinggal. Siapa yang tinggal di Cipondo Tangerang? Ini harta terakhir ya di akhir tahun 2023 itu itunya berapa saldonya gitu ya. KDO-nya kemana Pak? KDO-nya senior fenomenal. Wah, itu jangan disebutin. Nanti saya kena pajak gitu. Oke, nah ini kalau misalnya Anda nambah harta atau hartanya berkurang ya masukkan di sini ya. Misalnya nih Mr. X
sebut saja bunga. Udah X Bunga bunga di lagi. jalan. Tadi Bunga di tabungan tepi Bang jalan. Denny ada 30 juta. Ada punya motor Honda Beat 13 juta, rumah Padahal udah tinggal. di-upgrade, udah Vario. Iya, ini bisa Makanya udah berhubung Vario. Mr. X ini motornya udah di-upgrade jadi Vario. Nah, kita di sini tinggal klik aja ubah ya, Bro. Ah, nomornya berapa lagi? Lupa gue. 20, masukin 20 aja. Enggak nomor plat, Bang. Platnya udah bilang Honda Vario aja lah. Gak usah nomornya lah. Oke, tahun perolehannya tahun 2023. Nah, ternyata ini kemarin kita belinya 23 juta. Nyicil. Kecil ke siapa dulu? Nyicil ke Ke bini. pinjol. Ke bini. Ke bini. Bukan ke pinjol. Sumpah. Nah, bisa nambah bisa kurang ya, guys. Udah lah, ini rumah kan tetap segitu, masih belum lunas. Avanza nggak dimasukin? Enggak lah, nggak usah. Lanjut ke daftar hutang. Nah, di sini yang punya hutang Anda masukin. Ingat, hutang itu bukan aib, tapi harta yang didahulukan, guys. Jos. Iya. Jika Anda ingin terlihat keren, jangan lupa datanglah ke Bank DKI, asal jangan pinjol ya, guys. Pinjol banyak jembatan Batman-nya. Kayak yang resmi-resmi aja, kayak ke Bank DKI, BCA atau BRI, guys. Nah, ini utang, kita klik utang pada tahun lalu. Nah, utang tahun lalu kita ada hutang nih ke Bank DKI. Nah, ini outstanding terakhir ya, jadi hitungnya sisa hutang. Jadi kalau Anda hutangnya 30 juta, nah tahun udah nyicil setahun, misalnya cicilannya buat 3 tahun tinggal 20 juta lagi ya, tinggal klik tinggal 20 jutanya. Gitu, guys. Nah, berhubung ini si Mr. X ini hutangnya udah lunas. Nah, ini tinggal dihapus saja. Hapus ya. Nah, hapus. Mantap. Sekarang Mr. X sudah terbebas dari hutang. Oke, kita lanjut ke daftar tanggungan. Nah, daftar tanggungan kita lihat di sini tanggungan pada SP tahun lalu. Nah, si Mr. X ini dia sudah mempunyai istri dan 2 anak. Jadi status PTKP-nya itu punya istri dan 2 anak ya. Keduanya di mana? Kok nggak disebutin, Bapak? Itu di lantai 2. Selesai. Karena hujan menjadi seleksi alam acara bakso kita. Nah, itu jadi status PTKP-nya K2 ya. Nah, untuk laki-laki, untuk PTKP penghasilan tidak kena pajak itu mengikuti status perkawinannya ya, single, menikah, menikah anak 1, menikah anak 2, atau menikah anak 3, itu akan mempengaruhi penghasilan tidak kena pajaknya. Akan tetapi untuk perempuan yang sudah menikah dan suaminya bekerja juga, itu kekerabatannya ke suami, jadi tidak berlaku, tetap dihitungnya single. Apabila ingin mengikuti statusnya, nah itu harus melampirkan bukti kesinggelannya, misalnya janda cerai atau janda mati. Dengan tanggungan. Kenapa Ntar itu gue kayak yang gitu? motong. Nggak apa-apa. Nah itu harus melampirkan, jadi bisa melekat. Jadi misalnya nih ada contohnya si ibu X nih, suaminya bekerja juga ya, maka Punya tetap. ibu bunga tadi, Pak. Nah itu ibu bunga dengan apa? Suaminya bekerja, dia bekerja, tetap dia dihitung PTKP-nya sebagai single karena kekerabatannya ke suami. Nanti yang dihitungnya itu yang sudah menikah dan punya anaknya itu ke suami. Nah itu akan jadi PTKP-nya single gitu. PTKP yang sudah menikah anak 2-nya ke suami. Tapi kalau misalnya si ibu X bunga ini dia pengen, misalnya dia udah janda dan punya 2 anak, nah itu bisa melampirkan surat cerainya, atau misalnya suaminya meninggal, nah itu bisa menyalakan surat kematiannya. Nanti PTKP-nya berlaku sesuai status. Oke guys, ini Mr. X, jadi dia punya istri 1, anak 2 ya. Jadi PTKP-nya itu sekitar
Dipijit. 67.500.000 ya guys. Oke, ini untuk status keluarga tidak ada perubahan. Kita ketik selanjutnya guys. Nah, ini ada lampiran lagi. Nah, di sini ada penghasilan dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, ini seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalnya punya deposito tabungan, royalti itu punya kontrakan, itu dapat hadiah dari ini Beritama, nah itu bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Soalnya dong Pak, kalau saham itu gimana Pak? Itu rahasia. Kenapa nggak disebut? Nah ini. Karena saya tadi masuknya bukan SS lagi. Nah oke, yang ini kalau ada punya dapat hadiah, dapat undian, dapat ini masukin di sini ya. Atau punya royalti, misalnya nyiptain lagu kayak apaan. Nah, oke lanjut ya, kalau nggak ada, nah di sini ada sumbangan tuh kalau dapat warisan, hibah, laba anggota atau klaim asuransi atau beasiswa. Kalau punya ya tinggal dimasukkan, kalau tidak punya nggak usah. Kita lanjut ke bukti potong. Oke, nah ini bukti potong. Nah bukti potong ini tinggal lihat yang tadi, ini yang akan di-share nih dari tim keuangan yang bernama Roni. Nah, itu orangnya ngeselin Roni itu. Iya. Orang mana sih Roni itu ya? Dia yang suka bikin kopi gula aren. Nah itu sekitaran situ rumahnya ya, kalau pengen nyari kopi gula aren. Oke, nah ini kita lihat bukti potong A1-nya. Jadi kita klik tambah. Nah, jenis pajaknya PPh pasal 21. Nomor pemungut ini masukin nomor NPWP Lepak Hospital atau tempat Anda bekerja. Oke. Kok dia pemungut Pak, mulu kerjanya? Apa? Ini nggak apa-apa, lanjutin aja. Gue izin. Udah lanjutin aja. Ah, itu NPWP dari tempat Anda bekerja. Kalau ini teruntuk karyawan Lepak Hospital ya masukin NPWP. Nah, itu ketika di tab itu akan muncul secara otomatis nama tempat Anda bekerja. Nah, nomor bukti potong kita masukin nomor bukti potong yang di sini nih, yang H.01 ya. Oke, kita ketikkan 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 16. Tanggal bukti pemotongan kita masukin tanggal yang di sini 31 Desember 2023. Oke. Jumlah PPh yang dipotong masukkan yang paling bawah. Jadi selama setahun Anda total dipotong PPh-nya 2.210.000 sistem X ini. Tuh ya. Klik simpan. Kalau bahasa Inggrisnya sih save. Atau bisa jadi save itu minta tolong, please save me. Nah, itu tolong itu artinya. Tapi kalau di sini save simpan. Kalau can be save, safety can. Kalau safety can be save apa? Oh, saya nggak paham. Nah, pokoknya itulah ya. Safety can be fun. Kalau Anda nggak ngerti ya tinggal googling aja. Sekarang juga ada artificial intelligence. Oke, ini udah, kita tinggal klik selanjutnya guys. Nah ini ada minta sudah tidak kawin. Nah, berhubung sudah menikah tadi ya, statusnya anak dua. Nah, kalau janda gimana? Sudah kawin. Kalau janda kawin. Kalau janda gimana bro? Tidak kawin dia. Gimana? Kan udah kawin bro. Beda. Status. Oh iya, maklum. Saya fakir ilmu. Oke guys, tapi kalau yang perempuan kalau kayak dia kayak gini tetap kawin ya? Tidak kawin. Oh tidak kawin. Oke guys, kalau untuk yang kawin ini yang untuk kaum laki-laki ya. Kalau perempuan meskipun sudah menikah dikliknya tidak kawin. Berarti bohong dong Pak. Karena kan tadi saya bilang kekerabatannya ke suami ya.
Kok keterlambatan? Apa itu bahasanya? Terserah kamu lah. Nah, status menikahnya di sini. Nah, ini ada, Bro. Memilih terpisah, hidup berpisah. Kalau yang tadi janda itu yang mana, Bro? Jadi berpisah kalau enggak, kalau itu pisah harta. Kalian bawa itu kategori pisah harta. Kalau yang janda misalnya janda cerai gitu. Janda cerai tidak kawin lah, ngapain? Enggak ada pilihan di sini hidup Nggak ada, berpisah. nggak ada. Oh, enggak ada ya. Oke. Kita kalau di rata-rata bulan Kepala keluarga ya di sini kliknya. Ada kali. Kalau yang ini yang pisah harta di sini ya tulisnya ya. Oke. Lanjut ke A. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini lihat lagi ke bukti potong ya, guys. Nah, penghasilan neto yang ini nih. Nah, itu ada dari jin saya itu nunjukin yang ini ya. Nah, yang 111 juta. Jadi selama setahun karyawan Mr. X ini digaji dari Lepak Hospital sebesar 111 juta. Oke. Penghasilan neto dalam negeri lainnya nggak usah. Neto luar negeri juga nggak usah. Zakat juga kalau zakat ini zakat kalau mau dimasukin sebagai pengurang itu harus ke badan amil zakat yang resmi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak ya, jadi tidak sembarangan. Amil pajak lah, zakat ya. Jadi nggak sembarangan ini. Harus ada buktinya. Harus ada buktinya itu dari badan amil zakat yang resmi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Nah gitu pokoknya lah, ada itu di PMK-nya. Tahu nggak PMK? Apa tuh? Peraturan Menteri Sri Mulyani. Nah itu ya. Lanjut ke B, guys. Nah ini kan tadi ada penghasilan tidak kena pajak. Nah hanya berpengaruh nih tadi nih ke PTKP-nya kalau menikah. Nah ini ada 0, 1, 2, 3 kalau 0 menikah belum punya anak 1, anak 2. Nah berhubung Mr. X anaknya udah 2, nah jadi 67.500.000. Jadi negara masih kasihan sama dia, menanggung 3 orang untuk dikasih makan, guys. Jadi pajaknya tidak terlalu besar. Oke, jadi penghasilan kena pajaknya hanya 44.200.000 dari penghasilan bruto yang tadi 111 juta dikurangin ini, jadi penghasilan kena pajaknya 44.200.000. Oke guys, paham sampai sini ya. Lanjut ke C. Nah, PPh terhutang. Nah, dari perhitungan yang tadi penghasilan kena pajak, maka terhutangnya segini nih yang tadi 2.210.000 sesuai yang tadi dia bayar terhutang. Ini perhitungannya ya. Jadi udah benar nih sesuai bukti potong pajak tagihan terhutangnya. Nah, ini ada kredit pajak. Kredit pajak ini kalau misalnya kita ada bayar pajak kelebihan, gitu kan? Ya. Nah itu ya. Menurut konsultan saya. Kalau kredit pajak ini kalau misalnya kita ada bayar pajak dan kelebihan, bisa menjadi kredit pajak, jadi mengurangi kewajiban pajak kita saat itu. Kalau pajak-pajak yang bisa dikreditkan. Nah, nanti bisa dikreditkan lagi mengurangi kewajiban pajak saat ini. Nah teknisnya nanti tinggal datang aja ke kantor pajak. Nanti biasanya dipindah bukukan ya, saya belum pernah soalnya. Oke guys, nah ini lanjut. Nah ini udah bener baik, udah muncul kata nihil hijau lagi ini. Nah, Itu yang dicari. ini yang dicari guys. Selama ini aku sudah kangen berat. Oke guys. Nah, Ibaratnya kalau ada angka di situ Pak, dan nihil, artinya apa tuh? Artinya apa tuh Bapak? kalau misalnya di sini ada angka, tidak nihil kata-katanya, berarti perhitungannya salah. Salah kan? Ya bisa jadi kurang bayar, Nah, salah. nah, bisa jadi itu kurang bayar atau lebih bayar ya. Atau perhitungannya bisa jadi salah kalau tidak sesuai Atau bukti datanya ada yang potong. salah. Iya. Oke guys, ini udah nihil berarti udah betul perhitungannya sesuai bukti potong. Lanjut ke F. Nah ini pasal 25 apa ini kalau misalnya pajak luar negeri ya, kalau nggak salah ya. Kita lewatin aja, lanjut ke pernyataan. Nah di sini setuju aja, biar seneng Bu Sri Mulyaninya. Nah setuju. Oke guys, selanjutnya nah oke sudah ini tinggal lakuin aja lah.
Nah ini tinggal klik di sini nih. Nah ini bisa lewat masuk ke email atau ke SMS. Ke ini kita kirim ke email aja ya. Nomornya masih aktif nggak itu? Pastikan email atau nomor HP-nya yang masih aktif ya guys. Kalau nggak aktif gimana Pak? Nah itu kemana? Ke kantor pajak guys. Dirubah profile picture-nya. Tinggal dirubah profile itunya ya. Nomor providernya jadi Telkomsel. Oke guys, nah kantor pajak pokoknya ntar emailnya diganti sama nomor HP-nya gitu maksudnya. Nah sini ini pembisiknya nih keliru semua ini. Saya pecat-pecatin nanti kalau saya jadi presiden. Presidennya siapa Pak? Samsung. Iya. Oke, kita cek email guys. Oke dulu. Nah ini udah klik oke. Itu belum diklik. Ini udah bro, lagi loading nih. Oh iya, ini lagi muter-muter guys. Coba kita ini. Iya. Duluan ya. Iya. Ya. Iya, Dok. Ini. Mas, polanya. Ini. Mana belum masuk? Ini masih. Masih loading ya? Aduh guys. Jadi guys kalau lagi loading kayak gini, Ini Anda bisa main catur, ngopi dulu ke Hello World dengan Pasya. Masya Jangan ganggu istri tetangga. Oh hello world. Kok aku tampak seperti bodoh sekali. Gimana Pak Bali. Pasya lagi di Bali kali. Terus kita ajakin ngopi. Kemarin habis disalamin dari Bali langsung ke Bali. Iya. Lu masih kerekam ngomong. Enggak apa-apa itu dipatah. Potong nanti jangan dimasukin juga yang Pasya. Ini ulang. Aduh, ini Ntar kita tinggal cut aja. komputernya payah ini. Wah, Oh, balik enggak. lagi. Scroll ke atas. Lu buka scroll atas. Oh, Enggak, itu bisa dilanjut tapi itu udah ada keisi biasanya. Udah keisi tuh. Lanjut dulu. Udah. Klik lagi tahun pajak. 2023 normal. Lanjut normal. Ya. Itu udah keisi gitu. wow, ulang lagi ini bro. Lanjut. Enggak nih, coba di sini. Di sini nih. Terus draft SPT. Nah, udah itu. Ini sudah bikin ya. Iya, Iya, yang mana? Ini. Iya. kirim. Dari tadi. gambar burung. Email gimana kodenya? Ya, tadi kodenya gimana? Itu udah klik dulu. Nah, itu Oh, iya. minta lagi. Minta lagi. Oke dulu Pak. Oke dulu. Oh iya. Oh iya salah. Nah, kita refresh bro. Udah itu ya dulu dong. Nah, lu udah ngomong lanjut. Ya itu udah masuk ke emailnya. Enggak ada dong. Nggak ada ya. Habis itu dicek gitu. Nah kita cek di email. Nah ini udah masuk. Kodenya berapa pak? 73212 73112C. 73212C. 212C. Oke, ini kodenya kita kirim SPT dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu selesai ya guys. Pencet lagi coba. Aduh, Ini gimana ini komputernya harus dibanding dulu. Token tidak valid kan? Nah, 3732 12 benar kok. Huruf besar huruf kecil berpengaruh. Itu bener kok. 73212C. Udah valid. Coba klik lagi ya. Ya udah Kita jadi lagi. pulang. Ini yang kedua kayaknya jangan-jangan. Halo semuanya duluan. Iya. Iya, Bu. Ada yang sudah sukses. Iya, ini lagi bikin video tutorial. 61E 61E 10B. 10B nya gitu ya. Jadi berhenti dulu nih. Oke guys, kita masukin kode verifikasinya yang masuk ke email. Kita kirim SPT-nya biar Bu Sri Mulyani senang. Oke, klik ya. Tidak valid lagi. Tidak sesuai. Apa bukan yang bawahnya itu, Bro? Enggak dong. Server kode. Enggak valid. Ini Yang mana? bawahnya sih itu yang di tengah-tengah loh.
Coba kirim lagi. Apa SMS? Ini yang ketiga ya. Apa huruf kecil coba ya, kecil ya. Ini pakai angka yang di atas. Oh, coba 8 EB 8. Kecil nggak apa-apa kan ya? EB 15F. 15F. 8 level 15F ya. Coba gedein baru. 8 EB Klik dulu. 8 bisa. EB dia. Dia besar 35F. 15F. 1 Nintendo. Di depan itu udah spasi. Lagi ngaco kali bro. 6638. Oh. Bentar. 6553. Jangan yang di atas, Bu. Yang di atas. Enggak ada. Servernya kali sama. Oh ini baru lagi. Oh iya nih. Oh iya, salah pengertian di olahraga. 12F dah. Kodenya tidak sesuai dengan server kita ya guys. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik SPP guys. Nah kan puas di Sri Mulyani tuh kesentuhan. Oke guys, senang. Oke, sampai di sini udah selesai. Nanti Anda tinggal coba sendiri di rumah masing-masing. Kalau tidak paham, tanya ke help desk, namanya Tony. Nah, ini bukti kita sudah lapor ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nagih dari orang pajak, udah lapor belum? Nah, ini tunjukin ini, guys. Nah, cukup sekian. Jangan lupa like and subscribe channelnya Unresearch Channel. Oke guys, bye bye. Ya. Oh iya. Ini ya. Belum diberhentiin ya? Belum diberhentiin.